Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Oke, pada hari ini kita akan memulai pelajaran mengenai ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke bab gangguan pada sistem endokrin, di mana pada gangguan sistem endokrin ini ada beberapa gangguan yang muncul. Yang pertama yaitu penyakit diabetes mellitus, yang kedua hipertiroidisme, yang ketiga gigantisme akromegali, yang keempat Cushing syndrome, dan yang kelima adalah Addison disease. Oke, kita bahas yang diabetes mellitus dulu ya. Agar lebih mudah dalam memahami penyakit diabetes mellitus, Bapak akan menyampaikan penjelasannya dengan menggunakan animasi supaya kita semua lebih tertarik dalam memahaminya. Oke, langsung saja Bapak mulai ya. Diabetes mellitus adalah sebuah keadaan di mana kadar gula di dalam darah melebihi batas normal. Kenapa di dalam tubuh terdapat gula? Kita sebagai makhluk hidup tersusun dari satuan unit terkecil yang juga hidup dan sering disebut dengan sel. Untuk menyusun kebutuhan aktivitas kita sehari-hari berasal dari aktivitas sel tubuh kita yang kompleks. Untuk kelangsungan hidup dan aktivitas sel membutuhkan sebuah makanan untuk membuat tenaga atau energi. Dan makanan yang dijadikan sumber utama penghasil energi adalah gula. Gula bukan hanya berasal dari makanan yang manis-manis, seperti apa yang kita pikirkan, akan tetapi sebagian besar berasal dari makanan pokok yang kita konsumsi. Dan makanan penghasil gula yang tinggi sering juga disebut dengan makanan tinggi kalori. Ketika sel dalam tubuh membutuhkan sebuah energi untuk beraktivitas, maka dengan bantuan insulin, gula di dalam darah akan masuk ke dalam sel untuk kemudian diolah menjadi energi oleh setiap sel yang ada di dalam tubuh. Nah, apa itu insulin? Insulin adalah sebuah hormon yang dihasilkan oleh salah satu kelenjar endokrin disebut dengan pankreas. Dan kadar insulin akan selalu disesuaikan dengan kadar gula dan tingkat energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jika diibaratkan sel adalah sebuah rumah, kemudian gula adalah manusia, maka insulin adalah kunci untuk membuka pintu masuk ke dalam rumah tersebut. Sehingga tanpa kunci, tentu manusia tidak akan bisa masuk ke dalam rumah dan akan terus berada di luar. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa insulin adalah sebuah syarat agar gula bisa masuk ke dalam sel, yang kemudian akan diolah menjadi energi. Diabetes mellitus biasanya disebabkan oleh dua kondisi di dalam tubuh. Yang pertama, ketidakmampuan pankreas dalam menghasilkan insulin, sehingga kadar insulin terlalu sedikit atau bahkan tidak dihasilkan sama sekali, sehingga gula yang terdapat pada tubuh tidak dapat diolah ke dalam sel tubuh. Yang kedua, insulin dihasilkan akan tetapi sel tidak cukup sensitif untuk menggunakan insulin yang ada, sehingga kadar insulin yang dibutuhkan harus lebih banyak atau bahkan tidak dapat digunakan sama sekali, dan hasil akhirnya pun sama. Gula tidak dapat diolah ke dalam sel tubuh sehingga gula di dalam aliran darah akan meningkat terus-menerus seiring dengan makanan yang kita konsumsi. Dari kedua masalah tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya akibat pola hidup yang kurang baik, misalnya makan makanan yang terlalu tinggi kadar gula, kemudian kebiasaan minum alkohol, merokok, dan kegemukan. Dan juga bisa disebabkan oleh faktor yang tidak dapat diubah, seperti pertambahan usia, faktor keturunan, dan autoimun. Kemudian jika dikelompokkan berdasarkan waktu terjadi penyebab atau penanganannya yang berdasarkan dikategorikan dengan jenis yang lain yang biasa kita jumpai di buku-buku atau sumber pembelajaran pada umumnya. Biasanya diabetes mellitus mempunyai 3 gejala khas karena begitu seringnya terjadi pada penderita diabetes. 3 gejala ini sering juga disebut dengan trias gejala diabetes, yang diantaranya polifagi, polidipsi, dan poliuri. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu polifagi atau banyak makan. Ini disebabkan karena sel tidak dapat mengolah gula yang ada di dalam darah
sehingga sel kekurangan energi dan kelaparan. Maka sistem otak akan menanggapi kondisi tersebut dengan sensasi lapar yang terus-menerus, sampai sel mendapatkan cukup energi. Akibatnya, gula di dalam darah akan terus meningkat tanpa bisa diolah. Inilah sebabnya kenapa orang penderita diabetes banyak makan tetapi berat badan tidak bertambah, bahkan cenderung menurun. Yang selanjutnya, polidipsi atau banyak minum. Ini disebabkan karena kondisi darah yang terlalu kental akibat gula. Secara otomatis, juga sistem keseimbangan cairan tubuh akan berusaha mengurangi kepekatan darah dengan meningkatkan asupan cairan dalam tubuh, akan tetapi tubuh memiliki batas tampung untuk menampung cairan yang masuk. Sehingga kelebihan cairan yang melampaui batas akan segera dikeluarkan melalui proses berkemih. Dan ini berkaitan dengan trias yang ketiga, yaitu poliuri. Intinya, semakin banyak yang diminum, maka akan semakin banyak juga yang dibuang. Adapun gejala tambahan lain juga sering muncul seperti kebas, pegal, gatal, kulit kering, lemas, tidak bertenaga, mata kering, dan penglihatan kabur. Untuk mengetahui apakah seseorang mengalami diabetes, perlu dilakukan pemeriksaan langsung melalui pengambilan sampel darah, yang dimana terbagi menjadi 3 kategori pemeriksaan. Di antaranya, gula darah sewaktu. Pemeriksaan ini dilakukan kapanpun, tanpa memperhatikan kapan terakhir kita makan. Selanjutnya, gula darah puasa, yang dimana kita diharuskan sekurang-kurangnya tidak makan apapun kecuali air putih selama tidak kurang dari 8 jam. Dan yang terakhir adalah gula darah postprandial atau pemeriksaan kadar gula darah yang dilakukan 2 jam setelah makan. Penyakit diabetes mellitus adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga dalam dunia medis, fokus utama dalam penanganan adalah menjaga agar kondisi gula darah dalam batas normal. Adapun penanganan yang biasa dilakukan diantaranya adalah yang pertama, dengan rutin melakukan pengobatan. Dan jenis obat yang biasa digunakan adalah obat pendorong produksi insulin, obat untuk meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin, dan obat pengganti insulin. Kemudian yang paling penting adalah menjaga pola hidup sehat, diantaranya melakukan diet untuk makanan tinggi kalori atau gula, dan melakukan aktivitas fisik yang teratur. Demikian penjelasan Bapak mengenai gangguan sistem endokrin pada bab diabetes mellitus atau DM. Jika ada yang masih belum dipahami atau mau ditanyakan, bisa melalui WA group. Nanti setelah itu Bapak tanggapi melalui voice note ya di WA group. Dan juga nanti setelah ini Bapak akan membagikan tugasnya nanti dikumpul lewat Google Classroom. Tugas Bapak instruksikan melalui WA group ya, di masing-masing anak nanti bisa mengumpulkan lewat Google Classroom. Demikian, salah hilap Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.